Boleh duduk silakan. Nah, nggak usah dipegang. Nah, kamu banyak gitu pasti. Jadi teman-teman sudah kenal sama salah satu teman kita namanya Julian, biasa dipanggil dengan Jujur. Nah, umur berapa kamu? Wadah. 17 Teman saya itu pasti. Oh, iya, umur kayaknya. Iya. Oke, biasanya seumuran gitu. Oh iya, kita seumuran kan? Seumuran. Oh, iya, yang kelihatan tua kok saya. Oh, asik. Oke, malam hari ini kita sudah kenal dengan salah satu pembicara kita. Ternyata dia juga salah satu orang yang mengalami insecure di dalam kehidupannya. Yes. Benar? Ya, di awal saya sudah insecure. Mohon maaf saya ngomong bodoh. Tapi emangkah seperti itu sampai dari bodoh kamu menjadi seorang yang bermakna? Bodoh bodoh bukan. Bodoh bodoh. Nggak seperti itu juga kali. Nah, jadi gimana nih? Tentang apa yang kamu alami mungkin dari kecil sampai sekarang kamu bisa menjadi orang yang seperti kita lihat hari ini ya, sukses, diberkati Tuhan, berisi dengan ya salah satunya. Boleh? Yuk sharing dong. Ya, mungkin banyak hal yang nggak tentang saya mungkin. Tentang saya pasti anak-anak FA gitu kan ya. Saya akan cerita di FA itu lebih detail. Kalau di sini nggak bisa karena direkam ya. Boleh tanya kita dikasih waktu berapa menit? Oke, apanya? Kayaknya sejam. Kalau saya bebas. Oh bebas. Jangan malam-malam dong, malam minggu. Tenang aja. Oke, yuk lanjut. Kita masih single aja loh. Di sini. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, saya tuh dulu kecil, saya tuh orangnya pendiam ya kan ya. Jadi di dalam keluarga itu saya nggak pernah diapa-apain. Nggak pernah dipukul, nggak pernah dimarahin gitu kan ya. Jadi saya tuh pendiam orangnya. Pokoknya kalau ada makanan tuh diem saya, gitu kan ya. Pokoknya ada cemilan, makan tuh saya diam. Oke. Ya, terus jadinya itu membentuk saya jadi orang yang sedikit dibentak pasti nangis sudah. Ya kan? Mungkin bersyukurlah orang-orang yang dari kecil dipukul ya, disesah gitu ya dari orang tua, jadi disalibkan gitu mungkin, atau mungkin dimasukkan ke kamar mandi dan lain ya. Jadi mungkin lebih gedenya lebih baik, enggak ya, kepahitan lebih tepatnya. Nah, jadi saya dulu seperti itu seiring waktu dan pada waktu masa kecil itu saya sudah sering dibilang bodoh gitu kan ya. Jadi dimanapun kita kan pasti akan mungkin ya, nggak usah masalah bodoh tapi kata-kata bodoh, tapi banyak hal yang akan membuat kita nggak nyaman seperti itu kan. Nah, tapi yang saya mau garis bawahi bahwa saya yang paling sensitif itu di kata-kata bodoh seperti itu sampai sekarang. Ya kan? Sampai tadi ya kan, seperti itu. Itu cuma bedanya bahwa tadi saya minta sendiri sama Nelvin, Vin tolong katain saya bodoh gitu kan ya. Itu perbedaannya. Kalau dulu itu acting tadi itu acting gitu kan ya. Jadi kalau dulu itu pada waktu saya dikatain bodoh itu langsung masuk. Oh iya, saya bodoh gitu kan ya. Nah itu kan diklaim ditambah lagi. Oh iya, saya bodoh gitu kan. Nah seperti itu. Ya kan. Terus lanjut itu ya. berarti cinta masa lanjut. Ya, lanjut. Terus saya tuh kelas 2 itu udah naik kelas. Waduh, bodoh ya, SD aja nggak mau naik gitu kan. Seperti itu kan. Nah itu kan. Terus keliling juga ngomong, sering ngatain saya bahwa bodoh kamu tuh anaknya siapa. Dulu kan saya juga minder upper gitu kan ya. Cuma saya nggak mau bahas kesana karena sudah dibahas minggu lalu ya kan ya. Jadi saya mau bahasnya untuk yang perkataan kasar ini kan, yang bodoh ini gitu kan. Nah terus sampai ke SMP itu kan mencari jati diri ya kan ya, jati diri. Nah saya kan masih belum berubah ya, belum pulih kan ya, jadi masih ya bodoh, masih kayak merasa bahwa saya ini bodoh gitu kan ya, saya nggak pintar. Jadi kan membuat saya ini tidak berani ngomong, nggak berani ngomong kayak saya sekarang ini nggak berani gitu kan ya. Terus oh ini saya ada lagi, saya gagap orangnya. Jadi saya gagap gitu kan ya. Sampai sekarang masih kadang gagapnya tuh keluar, masih gitu ya. Dibuat ejekan sama orang gitu kan ya, tapi beda sama dulu. Kalau dulu karena saya takut gagap, lebih baik diam, ya kan, kayak gitu. Nah terus ya itu lanjut lagi ke SMP dan lain-lain, ya kan. SMP itu saya sudah ke gereja gitu kan ya, sudah ikut remaja di Betani, tapi belum benar-benar kenal Tuhan ya, karena dulu dibaptis juga disuruh gitu kan ya, jadi harus baptis saya, gak ada salah ya kan. Terus ya ikut-ikutan lah seperti itu kan. Dulu pelayanannya keren banget sih, penginjilan gitu ya.
tapi nggak pernah nginjili gitu ya, nggak tahu gitu gitu. Jadi keren banget tuh. Tapi ya itu sih, jadi titik mulanya ya itu. Oke, lanjut. First moment ya, oke. Terus masa kuliah mungkin. Kalau masalah itu kan dari SD sudah mengalami itu, lanjut terus ya ini ya. Ini panjang ya, dan bayangkan ya dari SD sampai saya kerja berapa tahun gitu ya, ya toh. Nah SD saya dimulainya itu SMA itu saya kenal Tuhan benar-benar, mengenal Tuhan benar-benar, dan saya berusaha untuk mengubah Tuhan yang mengubah hidup saya, dan saya mulai belajar untuk percaya diri seperti apa, mengenal Tuhan. Pertama kali titik tolaknya bahwa saya tidak nyontoh sama sekali ya. Yang lalu-lalu nyontoh tapi ketahuan gitu kan ya, wah nggak, ya lu jadi nyontoh bodoh ya, kurang pintar nyontohnya gitu kan, ya kan, seperti itu. Terus SMA itu titik mulanya saya itu kenal Tuhan dan mulai diubahkan karakter saya, ya kan, mulai percaya diri itu seperti apa. Terus mulai saya percaya, oh enggak, aku ini anak Tuhan gitu, ya kan, aku anak Tuhan, aku tambahin lagi, aku ini anak kesayangannya Tuhan gitu kan ya, dan aku ini serupa dengan apa yang Tuhan ciptakan. Jadi aku ini nggak bodoh. Terus Tuhan kasih hikmat, aku ini nggak bodoh, tapi malas. Nah itu, Tuhan tidak pernah menciptakan anak-anaknya bodoh, tapi itu yang ada malas. Pada waktu saya dapat hikmat seperti itu, saya mulai belajar. Saya minta sama orang tua saya, mah tolong mah, aku mau les ini gitu kan gitu. Biasanya nggak pernah minta gitu kan ya. Pokoknya nggak pernah belajar saya gitu kan dulu itu. Habis itu, oke, saya belajar dan singkat cerita SMA kelas 3 saya mengalami juara 1. Ada tepuk tangan nggak ini? Nggak percaya kan semuanya kan? Nggak apa-apa. Nah gini ceritanya. Jadi ya Tuhan tuh punya cara spesial gitu ya. Aku bisa di apa ini? Oh tak pikir kasih isyarat cuma lama-lama. Oke. Nah saya pikir gini, Tuhan tuh punya cara yang spesial. SMA kelas 3 itu saya SMA kelas 3 itu, oke, ya, lanjut ya. Kok di mana pacaran? Oh enggak. Oh bukan. Oh enggak. Belum pernah. Belum pernah. Oh, lanjut. Oke. SMA kelas 3 itu saya mengalami juara 1, ya kan. Itu rencana Tuhan yang luar biasa buat saya. Contoh ceritanya, ya kan. Saya di kelas IPA 2. IPA 2, wih bangga dong kalau masuk IPA itu ya, luar biasa kan ya. Suatu cucu yang nggak seberapa pintar tapi masuk IPA gitu ya. Ternyata lebih tepatnya sih saya nggak suka hafalan sebenarnya. Habis itu, SMA kelas 3 masuk itu juara 1 kan. Yang juara 1 itu banyak sekali. Nah, kenapa kok bisa saya jadi juara 1? Karena di sekolah saya dulu itu, yang orang-orang pintar itu dimasukkan di IPA 1 semuanya. Nah itu kalau nggak bekerja Tuhan kan nggak mungkin gitu kan ya. Jadi saya ngerasain SMA kelas 3 itu pada waktu saya kenal Tuhan, saya nyicipi yang namanya juara 1. Padahal nggak pernah sih namanya juara 10 besar, nggak pernah lah ya, seperti itu. Nah itu sudah kan, Tuhan mulai naikkan kepercayaan diri saya. Oh enggak, saya nggak bodoh, tapi saya malas belajar. Pada waktu saya mau belajar, saya bisa, ya kan. Tapi tetap nggak sepintar teman-teman saya yang selalu lihat gini langsung apal gitu ya. Saya enggak, saya harus beberapa kali lah ya kan. Itu perbedaan setiap orang. Sudah kan? Mau kuliah, ya kan? Sudah pede tadi kan? Mau kuliah. Tuhan, aku nggak bisa apa-apa ini. Masuk apa ya gitu kan? Jurusan apa ini? Semua harus kuliah gitu kan? Dulu kan bayangan seperti itu. Nggak kuliah ya ngapain gitu kan ya dong? Seperti itu kan. Terus singkat cerita, saya doa Tuhan, saya pilih mana ya? Kapari saya pilih perhotelan. Alasannya perhotelan karena sekalian belajar masak buat merit, luar biasa kan. Ngapain kuliah 4 tahun gitu ya gitu. Terus masuk interior ini karena orang tua saya ada background toko bangunan papa. Kalau mama itu dulu jahit korden gitu ya, spray gitu kan. Padahal dua-duanya itu nggak ada hubungannya di interior gitu kan. Cuma dari situ saya diarahin kan. 2 hal ini aku doain, Tuhan, aku percayalah di mana yang 2 hal ini keterima, ya udah sini rencanamu ya kan. Padahal saya juga nggak bisa gambar di perhotelan, saya nggak bisa Inggris, tahu sendiri kan ya, sampai sekarang juga saya nggak bisa Inggris gitu kan. Nah itu singkat cerita, doa kan, Tuhan keterima di mana? Singkat cerita, dua-duanya keterima, mateng. Ya apa ini, mau masuk mana kan? Terus Tuhan kasih hikmat kan, dan orang tua saya bantu saya, masuk interior aja. Oke,
saya masuk interior. Semester 5 saya nangis mau keluar lagi. Tuhan, aku nggak mampu. Tuhan sudah pernah buat saya ini percaya diri kan, Tuhan mampukan dan lain-lain. Iya, masih menjalani lagi kuliah semester 5, saya mau keluar. Gak kuat Tuhan, aku mau keluar. Sampai nangis kan. Jadi pada waktu itu saya desain, tapi nggak diterima-terima, ditolak terus itu. Dan itu saya kena dosen pembimbing yang killer gitu loh. Seperti itu. Singkat cerita lagi, langsung ya ini ya. Habis dari kuliah, oke kan, sudah akhirnya saya lanjut. Tuhan kasih hikmat. Segala sesuatu itu ya tidak akan melebihi kekuatan. Oke Tuhan, oke Tuhan kasih hikmat. Pada waktu saya dapat dosen yang santai ya, yang selalu oke lanjut. Itu yang membuat saya tidak berpikir di luar otak saya. Tapi pada waktu saya dapat dosen yang killer ini yang selalu ganti, salah, ayo yang bagus. Itu yang memaksa saya untuk berpikir lebih, memaksa saya untuk apa ya ini ya, yang bagus gimana. Nah itu dia. Kalau Tuhan nggak kasih saya hikmat kayak gitu, saya benar-benar semester 5 keluar sudah, ya kan? Tuhan kasih hikmat seperti itu, oke aku lanjut. Tuhan, oke, apa ini saya harus apa? Singkat cerita, saya keterima dan saya lanjut sampai tugas akhir, ya kan? Singkat cerita ya, waduh itu kalau saya dulu, seru banget gitu kan. Tapi nggak ada cemilan ya, jadi janganlah kita singkat aja. Saya juga sudah tobat juga ya, karena banyak yang merongrong saya gitu ya, jadi harus benar-benar on time. Singkat cerita, tugas akhir, ya kan? Saya tahu kemampuan saya tidak seperti teman-teman saya yang pintar. Tetap saya tidak bisa gambar yang bagus seperti teman saya, ya kan? Saya tahu kekurangan saya. Kelebihan saya harus rajin dan saya harus bekerja lebih keras dong, ya kan? Gitu kan? Jadi saya itu cuma selalu duduk setiap hari di ruang studio. Kalau dulu tuh kalau nggak ada ide, keluar beli pentol gitu kan ya. Keluar beli apa di Batagor gitu untuk mencairkan otak saya gitu kan ya. Tapi ini saya tidak ada waktu. Jadi kayak saya untuk desain terus, saya untuk mewarnai 1 meter gitu. Ya loh, coba kalau kaki bisa tuh kaki bisa maju harusnya ya. Mungkin karena saya belum mulai talenta itu belum keluar mungkin ya. Habis itu jatuh ingatan saya untuk puasa. Nah, saya dulu tuh puasa. Selama tugas akhir saya puasa sampai selesai. Oke, singkat cerita, tugas akhir saya dapat A. Saya nggak bojo loh ya. Kok kayak kalian? Ya nggak ada bukti. Hah? Waduh, sayang sekali ya, saya nggak nyiapin. Nggak meyakini. Nggak tahu. Oh yakin, ya kita yakin. Ya harus yakin ya toh. Pembicara soalnya kan harus percaya. Oke, nah terus dari itu tugas akhir saya dapat A. Selama kuliah, untuk mata kuliah desain interior, saya nggak pernah dapat A. Paling mentok B lah ya pernah ya kan. B+ saya nggak pernah. Loh kok malah tugas akhir saya dapat A? Senang ya kan. Yang saya buat paket interior itu yang nangis-nangis gitu ya, dengan iman gitu ya. Mau DP, oke dengan iman. Ini dengan uang harusnya, bukan dengan iman ya, kan bayarnya gitu kan ya. Saya ingat 3,5 juta kabari, saya cuma DP 500 ribu. DP itu saja 50%, ini nggak 500 ribu. Oke dengan iman. Singkat cerita, karena saya tugas akhirnya dapat A, saya mendapat privilege untuk pameran di TP Convention Hall, kapan nanti kan? Paket saya yang dengan iman itu akhirnya dipamerin gitu kan ya, dipamerin dan saya nyiapin kartu nama, jadi sekalian promosi gitu kan. Oke, naik lagi kan, Tuhan terima kasih ya, ini semua tuh berkat penyertaan-Mu. Kalau nggak dari Engkau, nggak ada apa-apanya saya, ya kan? Karena saya tahu, saya nggak minta gitu kan. Oke, lanjut lagi. Lulus kuliah sudah kan, mau kerja, Tuhan aku ora iso apa-apa Tuhan, kerja apa ya? Gitu lagi, Tuhan aku kerja apa ya? Singkat cerita, saya nggak kerja interior, saya kerja ikut keluarganya papa saya di gudang di Margon Mulyo. Ya, saya cuma admin masukin apa itu ya, barang-barang ya ke komputer gitu ya. Kan cepat banget itu kan ya, cepat banget gitu. Terus kalau nggak ada kerjaan ya lihat Facebook dulu gitu kan. Kalau nggak ada kerjaan lagi tidur gitu kan, nggak ada kerjaan lagi makan, gitu lah, santai banget kan. Seperti itu. Singkat cerita, pulang dari Margon Mulyo, saya melewati ini Jalan Pahlawan ya, Gemblongan ya. Nah saya lewat situ kan, wih kantor ini kok bagus ya. Terus aku diingatkan kan, oh iya ya, aku kan kepingin kerja di kantoran yang tinggi, keren gitu ya, pakai baju
terus pakai sepan ketat hilang. Seksi ya, keliru gitu, nggak beres. Kita bayangin dulu, Bayangin, nggak usah jangan bayangin gitu, seperti itu ya. Terus gitu. Nah, terus aku pulang. Kita nggak bisa cuma mikir aja kan, kita harus action kan. Dulu saya lihat koran, kita lihat lowongan pekerjaan. Ya, loh, kantor ini kok buka lowongan ya? Lowongannya ya, kepala studio, pengalaman 5 tahun, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Aku nggak bisa apa-apa, aku fresh graduate, ya kan, seperti itu. Nah, aku orang itu kayak nyoba aja kan nggak dosa ya kan. Ya masuk aja ya kan. Aku masukkan lamaran, cerita interview ya, keterima saya. Tapi bukan kepala studio, tapi jadi marketing, sales. Singkat cerita, 6 bulan saya jadi kepala studio yang dicari itu. 10 bulan saya keluar, ya kan. Terus saya mulai ada kepikiran, Tuhan, aku mau kerja yang interior lah. Ini aku kerja kok di kamar mandi, hubungan sama kloset gitu kan, di kamar mandi, keramik kloset gitu kan, itu wastafel. Aku mau yang lebih, Tuhan. Maksudnya ya kadang aku bisa kerjain hotel lah, kerjain rumah, kan lebih variasi kan, lebih nggak membosankan gitu kan. Habis itu saya juga bawa doa, Tuhan mau yang dekat rumah, interior juga. Singkat cerita, saya interview, saya belum keluar dari perusahaan ini, saya interview ke perusahaan yang kedua, saya keterima. Saya kerja di sana 2 tahun, ya kan. Saya kerja di luar job desk dan akhirnya saya kerja di luar job desk. Pada waktu itu saya ngalami, saya rewind sedikit ya. Pada waktu saya kerja jadi kepala studio itu, saya ingat banget, wah itu selalu mengingat saya dan luar biasa gitu kan ya. Saya dimarahin bos, ya kan. Tapi nggak enak ya, karena direkam, coba nggak direkam apa? Ya kan. Saya dikatain bos dengan kasar dan waktu itu. Bodoh lagi? Nggak, lebih kasar, ya kan. Lebih kasar dari itu. Kayak misalnya kamu disuruh makan ini, kamu makan itu, kan? Waduh, apa itu ya? Ayo bahkan apa itu? Ya kan? Ya itu ya? Enggak dia. Nah seperti itu. Jadi aku dikatain kasar dan aku menangis semingguan. Dimarahin bos lewat telepon, coba lewat telepon harus nangis, apalagi kalau langsung ya, waduh, nangis semingguan dan saya sakit hati langsung, nggak pakai lama, ya kan. Singkat cerita, saya harus memulihkan. Besok ketemu bosnya guyu-guyu. Wah, aku tuh kalau sudah, aku nggak berani lihat karena mataku masih jahat ya, masih penuh kepahitan ya, penuh benci gitu loh. Sampai aku, kamu nggak tahu ya aku kuliah kayak, sampai dia kan juga ngilok banget. Kamu kuliah dulu tuh gimana sih? Bayar pakai apa gitu? Waduh, wis kena lagi ya kan? Nggak tahu dulu pakai iman gitu kan ya, seperti itu gitu kan. Nangis. Nah karena dulunya saya sensitif, nggak pernah dimarahin, nggak pernah dikasarin, jadinya saya lebih sensitif kan. Sensitif kok jeleknya ya, tapi kalau positifnya itu peka, lebih peka sebenarnya. Oke, lanjut. Singkat cerita, saya kerja di tempat yang baru itu. Singkat cerita langsung ya toh, saya pernah dimarahin bos juga, tapi saya nggak nangis. Kelihatan bedanya kan? Karena di masa itu ada prosesnya Tuhan yang membuat aku semakin tough gitu loh, ya kan? Aku nggak mau nangis Tuhan, malu-maluin gitu kan ya. Aku mau lebih kuat gitu loh, seperti itu. Itu. Oke, lanjut ya. Langsung gak usah pertanyaan ya. Oh ada dong. Terus habis itu sudah ya, kerja di situ sudah ya. Terus saya keluar dan Tuhan izinkan saya. Nah itu, saya ini nggak ada pikiran untuk kerja sendiri, nggak ada. Karena saya nggak ada modal, orang tua juga sudah nggak kerja pada waktu itu kan ya. Jadi kalau nanti kerja mau ada apa-apa siapa sih bantuin? Nanggung siapa? Nggak ada kan? Nggak ada pikiran saya untuk untuk kerja sendiri, nggak ada. Karena saya pikir dengan kerjaan yang kedua itu bisa sudah cukup gitu loh, sudah oke gitu loh ya, nggak ada pikiran saya. Singkat cerita, Tuhan bisa adakan suatu rencana dan membuat saya itu bisa pede untuk kerja sendiri. Oh ternyata bisa. Nah, Tuhan kasih hikmat. Ternyata nggak pakai modal bisa ya ternyata. Cuma doanya harus kuat. Ojo sampai kliennya nggak bayar itu doanya. DP 50% aku sudah bisa ngerjain kebukaan, ya kan? Lanjut, nah pokoknya doa sih kenceng.
juga kenceng sih, maksudnya lebih dekat sama Tuhan, ya kan? Seperti itu. Singkat cerita, kekerja sendiri pun saya merasa bahwa Tuhan luar biasa dalam hidup saya kan. Maksudnya saya sudah pulih dengan masa minder saya, ya kan? Karena dibilang bodoh dan lain-lain gitu kan ya. Tapi saya ngalami lagi dan itu jelas banget. Kontraktor yang kenalin saya pada waktu telepon ownernya ya, itu ngatai saya bodoh di depan saya. Iya, Julia itu bodoh memang. Aku guyu-guyu dewek peringis. Nah itu loh bedanya, ngerti maksudnya? Pada waktu saya sudah dipulihkan, ya kan? Kata-kata kayak gitu tuh nggak terlalu ngefek bagi saya. Tapi karena saya sensitif ya, yang ngefek kayak tadi gitu kan ya, ngefek enggak, karena saya yang minta. Tapi kayak gitu ngefek. Kan misalnya kayak, loh kita ini partner kerja ya kan? Loh kok bisa kamu bisa jelekkan saya di klien? Lebih baik jelekkan aku tuh deh, nggak usah dengan orangnya, ya kan? Gitu. Kita kan kalau jelekkan orang kan, kalau bisa orang nggak jujur ya kan? Betul. Betul, loh, berarti banyak jelekan ini. Kepancing. Enggak, maksud saya ya, kepancing. Jadi maksud saya bahwa, nah itu loh, itu prosesnya saya gitu kan. Sampai saya benar-benar pulih. Yes. Ya Pak. Masih lanjut, sudah kita potong dulu ya, kita potongnya banyak pertanyaan ya. Oke, mungkin bisa dimunculkan hotline kita untuk telepon pada malam hari ini. Kalian bisa SMS atau mungkin kalian juga bisa WA. Jadi ada nomor yang tercantum. Jadi kalian bisa tanya tentang jujur, mungkin tentang keseharian dia atau tentang pekerjaan dia yang dia kerjakan, bahkan tentang insecure hari ini. Jadi kalau kita bahas tentang yang namanya insecure, berarti dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya adalah perasaan ragu, cemas, kurang percaya diri dan selalu berpikiran negatif, betul kan? Betul sekali. Betul. Nah, kalau kita mengingat tentang seorang Juju yang mungkin gede, nggak apa-apa. Ya, ada yang lebih besar dari aku. Maksudnya makmur ya, dalam artinya dia makmur. Jadi gimana sih seorang Juju dari dikatain bodoh, blow on, dan apapun dari kecil sampai gede, lu bisa kuat sampai sekarang itu gimana? Bisa menghadapi insecure itu gimana? Bertahun-tahun kan ini kan ya. Dan dari usia 0 sampai sekarang ke 30 plus ya? Atau kalau bayi nggak mungkin ini katanya bodohnya. Ya mungkin lu bisa dimaki-maki kan? Saya belum dengar waktu itu ya. Iya. Saya belum dengar gitu. Jadi gimana? Ya. Gimana? Yang apa pertanyaan tadi? Jadi gimana cara kamu mengatasi masa insecure yang seperti yang tadi, yang sudah dikatain bodoh lah, dikatain apa lah, dan kamu bisa kuat sampai sekarang? Itu prosesnya lama ya, bertahun-tahun dan sampai sekarang. Saya kan, bukan saya akan ya, saya nggak minta, cuma saya dan kita pasti akan terus akan mengalami itu gitu loh, ya kan? Mungkin nggak sengaja kita melakukan kesalahan atau apa, pasti ya kan kita ketemu orang yang refleks ngomong kasar, pasti itu akan keprojot gitu kan ya. Mungkin kita bercanda sih Ju. Iya. Jadi maksudnya. Tapi keluar dari mulut itu dari hati loh. Oh iya. Iya. Iya sih. Iya benar kan? Nah seperti itu. Tadi itu sungguhan. Oh iya. Nanti kita pemulihan ya, pemberesan di belakang. Oke. Ya. Lanjut. Jadi yang mana tadi? Iya. Gimana cara kamu menghadapi sih? Jadi itu ada prosesnya ya. Sampai titik saya sudah sakarapmu gitu, saya terserah gitu ya. Itu ada prosesnya gitu loh. Dari awal sampai saya sakit hati, kepahitan saya harus bereskan. Terus tingkat lagi bahwa sakit hati, terus enggak lah gitu kan, lumayan gitu. Sampai saya benar-benar terserah lo mau ngapain gua apa gitu kan. Nah itu ada prosesnya, ya kan. Dan yang pasti itu yang membuat saya kuat itu hanya Tuhan Yesus. Karena ya itu yang sering aku ngomong sama anak Eva, sudah percaya aja sama Tuhan Yesus, ya kan. Fokus hanya sama Tuhan, ya dong. Sampai nanti pun ya nggak merit, punya anak, sudah tua dan lain-lain. Terus saya omongannya orang itu nggak ada habisnya, ya kan. Nggak usah orang lain, refleks dari aku dewek. Itu refleks. Kalau kumpul itu pasti ngomongin orang, tapi nggak tahu bagus atau enggak, ya kan. Seperti itu, ya kan. Nah itu loh. Jadi fokusnya bahwa aku berusaha untuk dekat sama Tuhan. Oh ingat banget sih, kalau aku misalnya sakit hati gitu ya, aku cuma nangis kok masuk. Saya sudah Julian Yong interior gini ya, saya pernah masuk toko dan saya diremehkan, ya kan. Nah, padahal sudah bawa kartu nama. Salah satu nama, saya ini sudah kenal sama pemiliknya, ya kan. Yang remehin saya itu suaminya, gitu loh. Padahal istrinya ini nawari barang ke saya dulu, pakai ini aja Bu Julia, gini-gini kan ya toh. Tapi ya kan ya saya dengerin gitu kan ya.
Lah kok suaminya yang ngeremehin, ngapain sih nawarin, istilahnya kayak nawarin ke gua gitu loh, ngerti kan ya kan? Interior aja nggak terkenal gitu kan, seperti itu kan gitu. Saya langsung masuk mobil nangis ya. Tuhan, aku diremehkan aku. Wih, gak enak ya, namanya diremehkan aku gak enak gitu, nggak enak banget gitu kan. Tapi itu Tuhan cuma ngomong, ngapain kamu nangis? Dek kamu, aku belum gak pernah remehin kan. Oh iya, masa kamu diam? Sekarang orang mau ngeremehin aku apa? Gak ngurus, terserah. Tapi tak dengarkan. Kalau itu emang baik buat aku akan gak cepet berubah. Ya kan? Aku gak bisa nyenengin kalian semua, gak bisa dong, ya kan? Aku gak bisa nyenengin orang tua, aku gak bisa gitu. Meskipun saya berusaha untuk menyenangkan orang lain, ya kan? Nah, seperti itu sih. Jadi fokusnya ke Tuhan dan ya puji Tuhannya, aku selalu balik ke Tuhan ya, ingat Tuhan ya. Jadi nggak sampai kepahitan kepanjangan seperti itu. Berarti yang memotivasi kamu untuk berubah adalah karena Tuhan. Awalnya dari Tuhan dan yang kedua adalah diri sendiri. Kita mau pulih atau enggak itu keputusan kita. Ya, kita mau berubah atau enggak itu keputusan kita. Kita mau semakin baik atau semakin buruk itu keputusan kita. Ya, saya mau nakal hari ini aja bisa langsung cepat ya. Tapi kalau mau berubah jadi lebih baik kok lama ya. Kalau mau nakal cepat gitu ya. Ya, itu keputusan kita, gitu kan. Ya kan. Tapi yang saya mau kasih tahu, yang rugi kalau kita ini pahit ya, kepahitan yang rugi itu kita sendiri, gitu. Saya tahu poin itu yang membuat saya langsung cari Tuhan dan Tuhan tolong pulihkan aku, gitu kan. Aku nggak mau kayak gini. Dan yang kedua saya ingat kapan hari pada waktu di remaja itu ingat ya. Pernah mengaji? Oh iya dong ya. Sekolah minggu ya nggak pernah saya. Oh. Ya kan. Jadi saya langsung dewasa ya kan. Remaja itu kan kebiasaan kalau betani kan kok gak enak sih buat betani. Saya tuh kebiasaan dulu ngeroh, kan? Ngeroh gitu. Jadi kayak pada waktu saya di sekitar saya mau bilang saya bodoh, dalam hati saya bilang enggak kok, saya tak bodoh. Dalam hati sampai benar-benar kencang sampai itu mengganggu saya, sampai aku ngeluarin ucapan enggak, saya pintar. Nah, saya belajar untuk ada yang percaya mungkin itu ya kayak kutuk dalam perkataan gitu ya. Nah, dulu saya percaya itu dan saya untuk berusaha untuk berubah. Mematahkan seperti itu, ya kan? Setiap dikatai bodoh saya bilang enggak, saya nggak bodoh. Enggak, saya nggak bodoh, gitu kan? Saya anaknya Tuhan. Nah itu yang membuat saya semakin kuat. Dan saya kan sensitif ya, nggak usah ngomongin bodoh. Lihat orang yang lebih pintar dari saya aja, itu terusik loh. Ya kan? Karena saya sensitif kan. Tapi Tuhan kasih hikmat lagi. Aku nyiptakan engkau itu beda-beda, ya kan? Gitu loh, ya kan? Sampai Tuhan kasih hikmat. Oke, aku ini nggak pintar, tapi Tuhan sampai kasih hikmat. Kelebihanku tuh di sini. Nah, itu yang aku kembangkan. Saya ini kuat dibayangkan ya, visual ya. Tapi kalau hafalan saya nggak kuat, gitu loh. Hafal nama, nomor tuh saya nggak kuat gitu kan. Tapi kalau hitung dua, uang bisa lah ya gitu ya. Itu. Jadi saya nggak kuat loh. Jadi itu yang saya asah, ya kan. Contoh dalam kerjaan ya kan. Aduh, interior itu keren ya. Gambarnya bagus gitu kan. Aku sketsa kalau RTK gitu kan. Padahal lulusan interior gitu kan ya. Tapi Tuhan kasih hikmat. Kamu kan kerja dewek, kamu nggak mesti harus gambar. Terus rohaninya ya, bagi-bagi berkat lah gitu kan. Jadi saya cari freelance untuk desainkan 3D komputer. Tapi saya yang konsep. Jadi ini saya kuat ya. Saya ini dalam pikiran tuh saya bisa kayak wes bayang loh, jadi dapur sudah wes. Nah seperti itu loh. Warnanya gimana? Nah itu saya kuat di sini. Saya aplikasi dalam 2D, saya kirim ke freelance untuk di 3D kan. Nah sampai Tuhan tuh bisa kasih hikmat seperti itu. Terus sampai sekarang pun insecure-nya masih ada, tapi beda, nggak sampai yang terpuruk, tapi langsung Tuhan kasih hikmat. Lu lihat tadi, nyamuk aja naksir. Lanjut. Oke. Sudah ada pertanyaan mungkin? Sudah kirim ke chat WA? Oke, sudah. Kita mau baca dulu, ada nomor hotline-nya. Kalau mungkin kalian mau save, ada di 081 1311 66
111. Jadi kalian bisa save nomor ini dan kalian bisa chat. Mungkin mau tanya tentang kesaran jujur kembali, mau tanya tentang cara dia bangkit dari masa lalunya dan lain sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Gimana sih momen titik baliknya seorang Juju bisa kuat sampai hari ini? Setelah tadi kamu mengatasi, setelah tadi kamu memotivasi dirimu sendiri, titik balikmu dari mana? Tadi saya sudah jelasin ya pada waktu SMA kelas 3 itu kan. Pada waktu saya benar-benar mengenal Tuhan, ya kan. Jadi saya cari Tuhan dengan cara apa? Mungkin di dalam Kayaknya kapan hari retreat ya kayak. Dulu kan musim banget ya. Dalam retreat itu mengalami perubahan, breakthrough dan lain-lain gitu kan ya. Cuma setelah pulang nggak tahu gitu kan ya. Nah, ya, jadi lebih baik kalau enggak gitu, atau sudah lupa gitu kan. Puji Tuhannya dari itu titik balik yang membuat saya selalu cari Tuhan gitu kan. Karena bukan masalah insecure aja gitu kan, karena ada masalah pergumulan lain yang membuat saya menjadi lebih kuat, membuat saya menjadi lebih tough gitu loh, seperti itu. Oke, ternyata ada pertanyaan ini sudah masuk Ju, jadi kamu persiapkan diri. Tanya yang banyak ya, biar kita bisa keluar-keluar dengan jujur. Iya, pertanyaan kalau waktunya cukup ya. Harus cukup. Bagaimana kamu memaafkan dan melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang mungkin pernah berbicara kasar atau mengatakan kamu bodoh seperti yang tadi ngomong, sorry ya. Oke. Terus gimana caranya? Oke, itu nggak bisa langsung sembuh ya kan? Nggak bisa langsung sembuh. Yang saya ingat, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan ajari aku untuk mengasihi orang ini. Cara ngomongnya kayak gini kan? Padahal karena dengan emosi. Tuhan tolong ajari aku untuk mengasihi orang ini. Ngerti? Karena aku masih pahit gitu kan? Karena aku sudah nggak kuat gitu loh. Karena aku mendengarkan itu terlalu sering gitu kan ya. Gitu loh. Jadi kayak sakit banget lah gitu kan. Jadi kayak seperti itu kan. Jadi aku ingat banget bahwa nggak tahu ya apa caranya sambil Tuhan itu pulihkan aku dan Tuhan kasih hikmat, kasih pengertian gitu loh. Aku harus ngerti lah, orang itu nggak kenal aku kok, ngerti kan? Dia nggak tahu dia harus berkata yang baik itu seperti apa. Terus sampai sekarang pun nggak berubah sih, gitu loh ya kan? Terus Tuhan kasih hikmat lagi, ya nggak usah, kamu nggak usah nuntut orang itu untuk berubah. Tapi dari kamu ini yang lebih berjaga-jaga untuk hatimu itu tidak sakit. Nah itu yang selalu saya doakan. Tuhan jagai hatiku supaya aku nggak sakit, karena hatiku terlalu sensitif, ya kan? Seperti itu. Berarti dengan cara ngomong sama Tuhan lagi. Ya, sampai saya bisa mengasihi orang itu. Oke. Sekarang saya bisa mengasihi orang itu, gitu kan? Saya mendoakan. Iya. Bahkan semua orang yang mengatakan kamu bodoh ya. Iya. Kamu bisa mengampuni, bisa mengasihi. Betul sekali. Banyak cuy pertanyaannya. Ya, itu pertanyaan. Kayaknya kita kurang waktu ini. Nah, pertanyaan kedua. Gimana cara mengatur memirsa hati untuk mengampuni dan melupakan tindakan kontraktor tadi? Hampir mirip. Kontraktor tadi, kontraktor tadi. Karena saya tipenya orang yang memikirkan permasalahan atau persoalan itu, jadinya skeptis pikirannya sama tindakan, sama setiap tindakan orang atau pelaku yang akhirnya bikin dia nggak tenang. Mana misalnya? Oke, ya saya ini orangnya juga pemikir, ya kan. Saya tahu saya pemikir. Jadi saya juga jangan terlalu pemikir, nggak baik kan, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, ya kan, seperti itu. Terus yang tadi kan kontraktor itu yang ngatain saya bodoh itu puji Tuhannya karena saya sudah di tahap yang nggak yang seperti dulu ya, yang diomong kayak gitu saya langsung sakit hati ya kan. Jadi yang tadi saya ceritain bahwa saya ketawa-ketawa gitu, kayak ngicip dia gitu, lu bilang gua bodoh berarti lah, lu milih gua. Lu juga bodoh dong gitu, ngerti maksudnya? Kontraktor ini ngenalin aku ke owner, ya kan? Nah, lu bilang aku bodoh lah, berarti kan dia nggak pintar dong cari orang gitu kan, misalnya gitu kan? Kita kalau satu kapal ya seharusnya kan itu ya kita harus saling dukung dong gitu kan? Tak tambah lagi ya, kontraktor ini yang salah satunya nggak bayar saya. Jadi ini proses titik luar biasa, saya nggak cinta mamon ini. Dan saya nggak nagih sampai sekarang. Meskipun ketemu saya nagih sih, mungkin aja gitu ya, diizinkan gitu ya, dikasih, ternyata enggak gitu kan. Nah, plus pertanyaannya sudah dikatakan bodoh, nggak dibayar lagi. Ya, pada waktu nggak dibayar, saya itu nggak bisa bayar siapa-siapa. Saya nggak bisa bayar supplier. Saya sampai pinjam uang namanya.
itu saya hampir agak kayak devil kayaknya. Saya hampir kayak kontraktor ini jahatnya, karena saya benci banget sama dia, ya kan, gitu loh. Nah, tapi terus pada waktu perjalanan itu saya merasa bahwa saya ini ada nggak beres nih. Saya ingat banget, ini saya sering share ini. Saya pernah pada waktu ibadah di Pro di atas, Tuhan ngomong, sudah relakan. Oke Tuhan, saya relakan. Maksudku yang saya dapat relakan hatiku untuk mengampuni, ya kan, karena kan nggak beres. Oke Tuhan, saya belajar mengampuni. Ngomong kayak gitu tuh nangis saya kemarin. Wah kayak salah. Karena yang bodoh itu yang saya dengar, ya kan, belum yang kayak ngeknya itu gitu. Terus singkat cerita, ya saya balik lagi. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan saya. Tapi proses. Aku ini orangnya suka ditantang mungkin ya. Tuhan, aku pengen ketemu orangnya sih. Aku pengen tahu. Aku ini masih beres atau enggak? Pada waktu ketemu orang nih, aku mau makan dia atau aku nyapa dia. Kalau aku mau makan dia, berarti aku belum beres. Aku suka seperti gitu, ngerti ya? Jadi balik lagi ya, itu Tuhan yang memulihkan aku, tapi ada dari kita sendiri gitu loh, mau atau enggak, iya kan? Kepahitan tuh nggak enak banget sih, kepahitan tuh nggak enak banget. Jadi aku minta Tuhan tolong pulihkan aku. Aku rasa itu nggak cepet sih. Ada waktu khusus buat aku benar-benar pulihkan. Tahu pada waktu saya kepahitan itu di keluarga itu saya tukaran terus, debat terus gitu, seperti itu. Nggak enak, nggak ada sejahtera. Seperti itu. Sampai benar-benar Tuhan pulihkan. Nah itu beda. Sampai Tuhan bilang relakan uang itu, enak tenang, ya kan? Saya belajar untuk merelakan uang itu dan sampai sekarang puji Tuhan sih, gitu loh. Saya suka ketemu sama orang itu kayak sampai kasihan mungkin ya. Kamu ini kaya padahal gitu, kok sampai segini. Sakit hati karena apa? Kontraktor ini sudah dibayar lunas sama kliennya, tapi dia nggak bayar saya, ngerti? Nah itu sakit hatinya di sana. Jadi bukan masalah bodoh lagi kan, benar bodoh kuadrat sudah. Itu. Jadi menurut Jojo, pengaruhnya waktu dari kamu kecil sampai sebesar ini. Oke, terus singgung besar dia ya. Membentuk sebuah karakternya Jojo yang ya cuek bebek lah. Orang mau katain apa lah terserah, yang penting Tuhan katain aku berharga, aku biji mata Tuhan. Gimana ya menurut Jojo? Jadi pengaruhnya gimana dengan masa kecilmu sampai sekarang dan karakter kamu terbentuk seperti sekarang? Pengaruh dulu kan pasti jadi kayak bodoh lah, bohong lah. Pasti kan pengaruhnya jadi nggak bagus kan ya kan? Pengaruhnya pasti minus ya, bagi saya kan pasti minus gitu. Makanya puji Tuhannya tuh saya suka introspeksi diri sih ya. Jadi kayak aku kurang pintar gitu kan. Oke gitu. Tapi kayak misalnya kayak Tuhan tuh kayak hibur gitu. Nggak apa-apa kok. Misalnya ada yang di bawah kamu loh gitu kan. Nggak, maksudnya kayak orang yang ngomongin kita bodoh, ya kan? Berarti kan dia pintar ya. Tenang aja. Dia aja dia tuh masih ada yang lebih pintar gitu loh. Gitu. Jadi kayak kadang-kadang tuh hal yang sepele gitu tuh bisa kasih kayak bercandaan gitu mungkin ya. Tenang aja gitu loh. Gitu. Makanya yang poin yang kedua yang saya mau tekankan bahwa saya bisa menerima diri saya apa adanya. Oh iya Tuhan, aku memang nggak pintar, ya kan? Tapi kamu tuh ciptaan aku tuh khusus. Sampai Tuhan gali, sampai saya ini menemukan kelebihan-kelebihan saya yang perlu saya asah. Seperti itu. Sampai sekarang saya heran, kok bisa ya Tuhan ini percayakan klien-klien ke saya. Saya ini nggak pernah cari klien, nggak pernah promosi, ditawari website, suruh buat nggak mau karena bayar ya kan kayak gitu kan ya. Saya mau gratisan, saya nggak pernah promosi. Saya cuma sekarang ini lagi usung Instagram ya, saya promosi cuma di Instagram. Itu juga foto-foto yang baru saya belum masukkan. Nah seperti itu kan. Nah saya juga belum. Ayo loh, Tuhan kirim sampai segitunya gitu. Saya nggak kadang-kadang kan kita ini butuh penghargaan ya, sesekali ya, jangan sering-sering lah ya, jadi racun nanti ya kan ya, jadi over. Tapi kita perlu penghargaan. Nah itu yang kadang-kala jadi minusku ya. Kadang-kala terlalu pede kayak gini ya. Sekarang ini pergumulan saya tuh karena terlalu pede sekarang ini ya. Jadi terlalu overnya juga nggak bagus, seperti itu. Jadi kita harus tahu diri gitu. Gitu. Oke, jadi jujur berarti perlu melakukan introspeksi diri
setiap hari, setiap waktu. Nah, itu nggak ada tiap hari sih. Berarti gimana menurutnya jujur? Ya pada waktu ada sesuatu hal yang nggak enak gitu ya, ya aku introspeksi diri gitu, ya toh. Kan karena sensitif ya. Temen melengos saya, aku pasti mikirin sih. Apa ya kok melengos saja? Apa ya gitu ya? Kok nggak nyapa gitu kan ya? Misalnya kayak gitu kan. Tapi ya, aku ya mikirnya ya, oh mungkin orang paling nggak kelihatan gitu. Oh paling dia lagi ada masalah. Nah gitu. Jadi kita yang berusaha untuk menjaga hati kita ini tetap baik gitu loh. Jangan sampai berpikir positif lah ya. Iya, seperti itu. Iya. Ini yang mungkin ada teman-teman yang sensitif seperti saya ya. Gitu. Ini ada pertanyaannya panjang juga nih. Sebentar. Yes, aku coba berusaha jawab singkat-singkat aja. Mau didengarkan dengan baik dan benar. Oke. Halo Kak, perkenalkan kebetulan ini kita sesama interior design. Cuma bedanya lumayan fresh, masih otaknya masih fresh, masih baru lulusan 2 tahun yang lalu. Sekali terjun langsung freelance tapi tidak join dalam sebuah perusahaan. Jadi dia langsung terjun tapi tidak join dalam sebuah perusahaan. Jadi dia freelance ya. Awalnya kerjanya enjoy dan menikmati dan merasa fun. Ketika bisa belajar banyak hal dan real dalam lapangan. Kemudian cuma setelah waktu berjalan dengan hektik dengan banyak proyek, gimana caranya buat tetap tenang dan bisa terus ingat sama Tuhan. Kalau itu salah satu caranya Tuhan memproses kita. Karena seringnya ketika sudah di momen pekerjaan yang sangat sibuk seperti itu, yang merasa adrenalin, jadi dia tuh suka kayak mencak marah, emosian, moodnya sudah nggak baik dan sebagainya, dan sering ada rasa konfus tidak membuat kesalahan. Jadi kayak dia tuh jadi orang yang jadi perfeksionis, jadi dia tidak ingin mengulang kesalahan, jadi akhirnya dia cuek bebek dan dia merasa bahwa ya udah aku ini seperti ini, ya wes kamu gak muluk, ya wes kamu maliung. Jadi dia kan merasa dirinya sendiri dia mampu, akhirnya orang lain itu dia cuek. Dan dia merasa bahwa ya aku selama hari ini aku moodnya seperti ini, kamu udah ganggu aku harus kerja seperti ini. Nah, gimana cara biar dia aku jawab yang pertama dia ini tetap yang tenang? Dia biar ada satu lagi ya. Yang pertama dia biar tenang dalam pekerjaan. Oke. Itu proses ya. Karena saya kan nggak suka dikatain bodoh ya. Aku juga belajar, aku nggak mau ngomong kasar sama orangku. Aku nggak pernah. Iya. Aku sampai ngomong tukang itu aku jarang. Sampai aku bilang kepada orangku gitu kan ya. Jadi karena aku nggak mau sampai dia sakit hati gitu kan. Jadi saya sudah pernah ngerasain. Meskipun semarah apapun aku pasti akan lebih baik diem. Meskipun itu merugikan aku dan saya harus ganti, ya kan? Aku kan lebih baik diem. Nah itu kan pasti kan belajar dari apa yang Tuhan ajarkan, ya kan? Apa yang aku nggak mau lakuin, aku nggak akan lakuin itu buat orang lain. Aku kan belajar seperti itu. Nah, ya apa caranya supaya bisa tenang, ya kan? Itu pasti ada proses, ya kan? Saya ini semua saya kerjain sendiri, ya kan? Mungkin yang tadi saya dapat ya pada waktu dibacain. Ya, saya ngangkat, saya bersih juga. Semen. Saya pernah ngangkat pasir masuk di, terlalu sombong ini ya. Ya mungkin sesuai dengan. Tolong jangan pancing kesombongan saya. Ya, pasir itu ternyata berat sekali ya, gila. Untung mobil saya nggak apa-apa. Itu apa poinnya? Biar tenang. Harap tenang kan. Nah, jadi saya ini mengerjakan semuanya sendiri dan saya nggak ada pegawai, langsung ke orang kayu saya gitu kan ya. Saya kerjain semua. Mungkin yang saya bisa ngomong bahwa harus dibagi dan punya prioritas. Mana dulu yang urgent dikerjakan dulu, ya kan? Loh saya pernah dalam kerja 1 hari itu kadang kayak, aduh matang nggak mari, itu kan? Saya kayak nggak tenang gitu, aduh nggak mari gitu. Loh ya sudah, kamu mau 1 hari itu 30 jam, nggak bisa, ya kan? Hari ini dimaksimalkan, ya sudah nggak selesai besok. Nah mungkin yang saya belajar itu bahwa banyak hal ya yang dari saya kerja sendiri itu banyak hal yang saya belajar sendiri gitu loh. Jangan maksakan kehendak, simpel gitu ya. Ada teman baik saya gitu ya bilang ya, jujur ini maksaan. Itu saya tersinggung ya. Tapi dari situ aku belajar. Oh iya, dipaksa tuh nggak enak gitu ya kan. Dari situ aku belajar, jangan memaksa diriku sendiri. Nah kebiasaan memaksa, jadi saya memaksa diriku untuk hari ini harus mari. Gak bisa, pokoknya ini harus pokoknya semua. Nah gitu kan. Tapi keliru, ya kan?
butuh waktu untuk istirahat, butuh waktu untuk sate, harus dibagi. Nggak selesai hari ini ya besok. Itu nanti akan memproses kita menjadi lebih tenang. Seperti itu. Nah, aku juga nggak tahu ya, tenangnya ini ke hal apa ya. Yang saya dapat tuh itu tadi ya, karena banyak kerjaan tadi itu kan. Terus untuk masalah emosi, ini aku juga nggak tahu ini karakternya sudah suka emosi atau enggak. Nah, kalau karakternya suka emosi, itu yang saya percaya ya, pada waktu kita minta sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau emosi gitu kan ya. Nanti saya percaya pasti perlahan-lahan Tuhan akan ubahkan kalian gitu loh. Seperti itu. Buktinya loh saya dia nggak pingin ada nggak pingin kayak ada kesalahan jadi dia perfeksionis sampai akhirnya dia waspada nggak neken yang lain. Saya kena kerja sendiri saya juga gemes kan. Aduh gini lagi, ya kan? Sampai saya mau tak kerjain sendiri semua, nggak bisa, ya kan? Motong triplek dewe, ngecat deh, nggak bisa gitu kan ya. Mau nggak tidur saya nggak nutut gitu loh, ya kan? Nggak kuat saya ngangkat triplek itu nggak kuat gitu kan ya. Semua ada batasannya. Nah, itu kita harus tahu batasan, ada batasan itu, dan kita harus mengerti diri kita sendiri gitu. Sorry, tadi ada poin yang aku mau nyampein sebenarnya, tapi aku lupa. Tadi kamu singgung apa? Yang terakhir ini, dia ini sudah perfeksionis ya? Perfeksionis, dia akhirnya waspada, dia nggak ingin melakukan kesalahan yang sama, akhirnya dia, yus, gini. Nah, terus saya belajar hal mengerti orang lain. Tidak ada di dunia ini yang sempurna, ya, tidak ada. Makanya saya tidak mau cari klien yang jet set. Pada waktu dia berani bayar mahal, dia akan nuntut sempurna, ya kan, sesuai yang dia bayar, ya kan. Tapi sama aja, bagi orang yang nggak jet set, dia sudah merasa bahwa dia sudah bayar mahal. Ya aku mau ini bagus dong, sempurna, tidak ada cacat. Tidak ada. Dulu prosesnya saya tidak bisa berani ngomong, tapi sekarang saya berani ngomong. Sorry Pak, tidak ada yang sempurna. Sambil saya suka bercandaan ya gitu kan ya. Sorry Pak, nggak ada yang sempurna Pak gitu kan. Jadi pada waktu itu saya belajar, saya tidak bisa menuntut orang-orang saya untuk ganti buat baru, nggak bisa. Tak kasih tahu ya, tapi jangan kasih tahu klien dulu. Jadi gini, Tuhan sampai benar-benar kasih saya hikmat dan ide kreatif. Kalau ada kesalahan tukang yang terjadi, yang supaya saya tidak rugi banyak, aku harus cari ide. Revisinya gimana? Nah itu, tidak harus mengganti yang baru. Nah, seperti itu. Jadi, tapi tetap bagus loh ya, bukan sih ngakali, bukan loh ya. Bukan ngakali, tapi diatur supaya sesuai bagaimana. Sampai ke jentok pun ya, ngomong saya ke klien, sorry, pernah, ini yang paling lucu gitu kan, ya apa-apa wis aku ceritain. Ya kan, teman gereja baru saya gitu kan, meja rias, kok bisa ya, berat loh di sini, top table-nya berat, agak belakang meja rias, cermin berat di sini kan. Aduh, ini ganti salam barang kan, repot lah, repot gitu lah, susah gitu kan ya. Aku ngomong, sorry, ini sudah ditusir, disamarkan. Mungkin loh, aku ngomong kan, itu seharusnya kalau nggak kasih tahu, klien belum tentu tahu, belum tentu kelihatan. Saya ngomong daripada nggak enak kan. Ini sorry ada berat, tapi saya sudah samarkan. Mungkin nanti kan bisa dikasih apa parfum atau apa, jadi nggak kelihatan. Loh, tapi kan aku ngomong, aku pada waktu ngomong gitu, aku sudah siap. Kalau dia tetap mau minta ganti, tak ganti. Ngerti maksud saya ya? Ternyata nggak diganti. Enggak. Mungkin awal kejujuran adalah awal pemulihan. Saya. Nah, seperti itu sih. Jadi banyak hal. Oke, lanjut. Oke. Sudah ada ayat pegangannya dari Jujur nggak yang menguatkan biar aku tetap kuat? Saya pernah merasakan minder seperti itu gitu kan ya. Terus saya merasa bahwa nggak pintar dan lain-lain. Bukan pegangan benar. Itu ayat yang salah satu yang memberi saya semangat mungkin ya, kepercayaan diri lebih lagi ya. Di 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 8. Mungkin bisa ditampilkan. Kita mau baca sama-sama ya, biar lebih semangat ya. Kita baca dulu dari 1 Korintus 1 ayat 27. 1, 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang beriman. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 28.
dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Amin. Nah, itu suatu semangat buat saya gitu ya. Karena kemarin saya juga proses dengan teman baik saya yang pintar. Jadi saya diasah itu juga langsung dengan teman baik. Makanya terasa banget gitu kan ya. Nah itu sih. Jadi kayak saya bersyukur saya yang nggak pintar ini, tapi saya bisa kerja interior sendiri sampai sekarang. Kalau teman saya ini dia nggak kerja interior sekarang ini, seperti itu. Jadi ya itu cukup sana aja ya. Kalau tak terus nanti saya yang sombong, makanya harus tobat. Oke, jadi itu sih. Puji Tuhan, semuanya berkat dari Tuhan. Jadi responnya Juju gimana nih yang benar? Biar syukurnya, biar maksudnya rasanya dia tetap pede, berpikir positif gimana nih? Bagaimana? Responmu yang benar gimana? Apakah harus dekat Tuhan? Ya, kita harus punya mindset yang positif ya. Itu sih. Harus punya mindset yang positif itu penting banget. Ya, itu langkah awal untuk membentengi kita dulu, melawan itu dulu. Kalau sudah dari awal, kalau aku bodoh, wah wis masuk wis. Tapi pada waktu kita diserang, langkah awal kita kalau kita fokus sama Tuhan dan positif itu beda. Nah, itu yang pertama, ya kan. Yang kedua, selalu ya harus fokus sama Tuhan dan dekat sama Tuhan. Karena dekat sama Tuhan tuh banyak hikmat yang Tuhan kasih pastilah, ide-ide kreatif. Saya kadang tuh sampai merinding ya. Kok bisa? Meskipun saya lihat interior terkenal itu ya, keren, bagus itu ya. Tapi kadang pada waktu ada beberapa klien saya muji saya gitu ya. Ju, gini, oke bagus ya itu mau saya, Tuhan, kok bisa ya kayak gini gitu kan ya. Itu sampai saya buat nangis gitu. Sampai Tuhan ingatkan proyek saya yang paling kontroversi di PT Wilmar Nabati di Gresik ya kan. Itu saya juga mau menyerah, ya kan. Itu proyek besar, saya mau menyerah gitu. Wes, biar wes namaku elek nggak apa-apa, sampai segitu ya. Nggak kuat aku. Seharusnya yang kerja di cowok bukan aku. Singkat cerita, Tuhan ingat lagi. Aku percaya banget, apa yang deal itu ada rencana Tuhan. Kalau nggak deal, itu nggak rencana Tuhan. Wes gitu aja. Meskipun saya sudah mengusahakan untuk deal ya, tapi nggak deal. Wes nggak apa-apa wes. Itu rencana Tuhan gitu, seperti itu. Singkat cerita saya langsung, saya lanjut karena saya percaya segala sesuatu kalau sudah deal itu tidak melebihi kekuatan kita. Ya kan? Saya berusaha kuat ya. Padahal itu saya sudah ancang-ancang ya kan sama papaku tiap pagi doa. Tuhan, saya tahu ini proyek besar, resiko besar, pasti pokoknya semua besar lah pokoknya. Semuanya besar. Resiko besar, terus apa yang harus saya persiapkan tuh semuanya tuh harus ekstra gitu loh. Saya sudah doa tiap pagi, Tuhan sertai PP tiap hari ke gereja. Singkat cerita tetap pernah jatuh kan, mau menyerah gitu. Singkat cerita ya, akhirnya sudah selesai proyek itu. Proyek besar tambah nggak ada komplain, selesai tepat pada waktunya. Setiap kali kalau lihat proyek itu ya, itu saya nangis. Tuhan, kuasamu begitu besar dan proyek ini Tuhan. Saya bisa kenal direksinya. Gila banget pokoknya. Saya desain itu ya, saya ini baik lagi ya kan. Saya kadang kala itu desainnya kadang ya kita ini pernah stuck dan kadang nggak ada ide gitu loh. Saya ini nggak pernah ketemu sama direksi besar ya loh, presentasi nggak pernah. Apa yang paling saya lakukan? Gagap, malu-maluin, ya kan? Tuhan pas sertain. Saya bisa desain 2 alternatif dengan itu cuma 1 hari atau 2 hari. Gila teman, luar biasa. Saya presentasi, ya kan? Alternatif pertama yang saya desain, yang saya serap itu deal langsung, nggak ada revisi. Itu kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Sampai luar biasa. Tapi benar-benar responnya harus tetap dekat sama Tuhan, ya. Beribadah. Dari proses-proses yang kita alami, yang saya alami, itu yang membuat saya selalu mengingatkan saya jangan menyerah, selalu berkata positif. Terus sampai kita mengalami proses yang membuat kita sampai santai saja, sudah nggak emosi lagi, sudah nggak tegang lagi, sudah nggak stres lagi. Banyak masalah yang membuat kita sampai seperti itu. Sampai kita bisa tenang gitu loh.
seperti itu. Oke. Boleh kasih tepuk tangan dong buat Cici pada mengaji. Buat Tuhan. Buat Tuhan. Jangan buat saya. Nanti sombong ya. Tapi kan seribu menguatkan kita semuanya. Ini mungkin ada motivasi nggak? Kalau mungkin ada kata-kata mutiara buat kita semua. Sudah banyak tadi ya. Betul. Sudah banyak tadi ya. Apa tadi? Oke. Harus bisa menyembuhkan dan membereskan hati ya, itu terutama karena pada waktu kita nggak beres, kita nggak bisa ketemu Tuhan dan tidak merasakan Tuhan. Itu yang membuat aku rugi. Ya, aku nggak mau. Makanya terserah orang itu kayak gitu, nggak berubah, it's okay, tapi aku yang harus berubah. Terus penerimaan diri, kita harus menerima diri kita apa adanya, ya kan? Kita harus tahu kekurangan kita seperti apa, kita harus berubah dan berjalan bersama Tuhan. Ya, terus belajar untuk lebih dekat sama Tuhan, terus kenal Tuhan, ya kan? Terus kenal Tuhan, nggak ada habisnya. Terus karakter kita ditempah, ya kan? Kita tahu kekurangan kita apa, kejelekan kita apa, kita berusaha. Tuhan tolong gitu kan, buat aku menjadi serupa dengan hamba Engkau gitu kan. Hanya Tuhan yang bisa merubah. Kalau pakai kekuatan kita capek lah, nggak bisa. Terus menyadari kalau tiap manusia diciptakan berbeda menurut kapasitas masing-masing ya. Kita harus tahu diri kita masing-masing, jangan membanding-bandingkan. Ya. Terus percaya Tuhan, tambah-tambahkan ke orang yang mau kerja. Oh ini, yang saya pegang gini sih. Aku nggak pintar nggak apa-apa, tapi aku mau kerja keras. Sudah nggak pintar, males. Ada ayatnya kan? Ya. Kalau males itu jadinya kerja paksa atau kerja roji gitu ya? Kerja paksa, ya kan? Jadi Tuhan tuh suka anak-anak yang rajin, ya. Nggak usah di pekerjaan, di melayani, di keluarga, semuanya. Tuhan suka yang rajin, ya. Oh itu kuncinya. Pada waktu aku rajin aja, ya kan? Mau ke gudang, ngecek proyek, ngecek kerjaan, ya kan? Nah itu loh, dari poin itu aku kerasa itu Tuhan kirim klien dia, klien sendiri ke saya. Aku rajin tok aja, Tuhan kirim. Pada waktu aku males, nggak Tuhan kirim, gitu loh. Jadi pada waktu aku rajin aja, Tuhan kirim, gitu. Dan selesai. Oke, itu aja. Berkat sekali buat kita. Ya. Sama-sama kita mau berdoa sebelum kita mengakhiri seri malam hari ini. Yuk, silakan juga berdoa buat kita semua. Ya, ini kayaknya tidak ada di skrip ya ini ya. Oke. Boleh sama-sama kita berdiri. Oke.